Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, semoga Allah memberkahi pertemuan kita pagi ini. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang seluruh kehidupannya selalu memberikan inspirasi sekaligus juga memotivasi bagaimana cara kita menjalani kehidupan, bagaimana cara kita membangun keutuhan, keharmonisan rumah tangga, bahkan sampai pada persoalan-persoalan yang terkait dengan urusan-urusan akhirat. Kita hidup dan menjalani kehidupan sesungguhnya merupakan rangkaian dari ketetapan Allah yang tidak pernah berhenti. Kita hidup berada dalam garis takdir yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita hamba diciptakan untuk beribadah. Bagi yang bertakwa kelak mendapatkan balasan kebaikan. Bagi yang tidak beriman kepadanya, maka kelak juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Setiap kita dalam menjalani kehidupan sesungguhnya adalah mata rantai dari sebuah harapan besar bahwa ketika kita terlahir menjalani kehidupan, kemudian diakhiri kehidupan kita dengan kematian. Berharap mudah-mudahan akhir kematian kita husnul khatimah. Nah, tentu menjadikan akhir kehidupan kita husnul khatimah bukanlah perkara mudah. Sebagaimana tidak mudah bagi kita untuk membangun mutmainnah, ketenangan di dalam rumah tangga kita. Karena berbicara tentang rumah tangga, ini bukan hanya perkara tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita membangunkan rumah yang mewah kepada mereka, bagaimana kita mendapatkan istri yang sesuai dengan tataran ideal kita. Tetapi membangun keutuhan rumah tangga, membina rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, apalagi sampai kepada harapan kelak kita bertemu dengan istri, suami, anak, cucu, orang tua di surga. Ini merupakan persoalan-persoalan yang sangat penting. Rumah tangga harus diawali dengan sebuah komitmen ketika seseorang itu menikah. Jadi kebahagiaan seorang mukmin sebetulnya diawali bagaimana cara dia mendapatkan pendamping hidup. Diawali bagaimana cara dia memulai sebuah proses pernikahan menuju jenjang rumah tangga yang lebih kreatif. Mendidik anak bukan hanya pada saat ketika beliau terlahir, kemudian kita sekolahkan, tapi ternyata dalam konsep Islam, tarbiyatul aulad atau pendidikan anak itu dimulai pada saat seseorang ingin mendapatkan atau sedang mencari pendamping. Jadi prosesnya sangat jauh. Nah, ini penting untuk bisa kita pahami ke depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kelak akan menikahkan putra putrinya, ya Allah datangkan mereka pendamping-pendamping yang soleh dan solehah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sangat amat yakin bahwa Allah telah menciptakan surga dan neraka. Dan sudah sangat yakin juga bahwa kelak kita akan dikumpulkan oleh orang-orang yang kita cintai di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu sudah merupakan bagian dari keimanan kita. Sebab beriman kepada hari akhir itu merupakan salah satu rukun iman yang harus kita pahami. Selain 6 rukun iman yang kita yakini.
Surga sudah diciptakan oleh Allah. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang kelak satu saat menjadi ahli surga. Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita masuk surga itu pasti orang yang beriman sekecil apapun keimanannya insya Allah akan masuk surga. Cuma surga juga bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi keimanan dan amal soleh seseorang. Ya, yang penting yakini bahwa setiap umat yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada firman Allah, kepada qada dan qadar Allah, kepada hari akhirat, insya Allah dijamin masuk surga. Cuma tingkatan surga itu berbeda sesuai dengan tingkatan iman. Tingkatan surga sesuai dengan tingkatan amal soleh yang pernah dilakukan di dunia. Apa yang harus kita bangun untuk menghadirkan surga sebelum surga yang aslinya? Ya, ada istilah yang sering kita dengar dengan kalimat baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bu, sudah merasakan bahwa rumah yang sekarang itu betul-betul menjadi surga buat ibu? Betul Pak? Bapak juga saya ingin tanya, apakah betul rumah yang sekarang didiami dengan istri yang ada di rumah dan anak-anak serta perlengkapan yang ada di dalamnya betul-betul menjadi perwakilan surga dengan kebahagiaan yang ada? Alhamdulillah. Sebab banyak orang, terutama para suami, ya kadang-kadang walaupun dia sudah memiliki surga di rumah, kadang mencari surga di tempat lain. Halo? Ya. Di mana surganya? Berarti banyak surganya ini para suami ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bicara tentang surga di akhirat, ya, kita harus bicara surga dunia dulu. Bagaimana cara kita membangun, menumbuhkan surga di dalam kehidupan rumah tangga kita? Yang pertama, mari kita bangun sebuah proses hubungan rumah tangga kita dengan kesadaran iman, dengan kesadaran Islam. Ya, karena orang yang akan masuk surga bersama keluarganya, bersama anak dan cucunya, bersama orang-orang yang dicintainya, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia memiliki kesatuan, takliful qulub, kesatuan hati. Kesatuan hati dalam apa? Dalam beriman kepada Allah, dalam berakidah. Dan ini kunci pertama. Bicara iman, bicara Islam, harus bicara akidah. Surga yang ada nanti di akhirat, ya, kita hidup di dunia ini sebetulnya memang mengumpulkan bekal. Dalam surah Al-Hasr ayat 18, kalau kita mau renungkan, ayat ini pernah saya sampaikan di tempat ini, saya lupa kapan, ya mungkin 2 tahun yang lalu. Silakan Ibu, surah Al-Hasr ayat 18 dibuka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi semua perkara dunia, baik itu pekerjaan kantor, bermuamalah dengan tetangga, berumah tangga, membangun cinta dengan mereka, itu kepentingannya adalah kepentingan akhirat. Itu maknanya adalah amal soleh yang harus kita bangun di dunia ini. Kita harus bangun cinta, ya, bangun cinta dalam rumah tangga kita. Sering kita mendengar satu ayat yang dibaca pada saat pernikahan. Surah apa Pak? Ar-Rum ayat 21. Ya, ini ayat familiar sekali. Padahal secara khusus ayat ini bukan berkaitan dengan pernikahan. Kalau kita bicara ayat pernikahan, itu sebetulnya ada yang lebih khusus, perintah menikah. Apa ayatnya? Fankihu ma taba lakum
minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Ayat inilah yang sesungguhnya secara khusus berbicara tentang perintah menikah. Bahkan diperintahkan kita menikah, khusus laki-laki memiliki istri 2, 3. Nah ini ayat yang secara khusus memerintahkan pernikahan. Dimasukkan sembunyikan sama ibu-ibu. Halo, Bu, yakin bahwa ini ayat Allah? Percaya bahwa ini kalam Allah? Orang yang tidak meyakini dan tidak mempercayai bahwa ini ayat Allah, maka sesungguhnya satu ayat yang tidak diyakini oleh seorang muslim, maka dia keluar dari keislaman. Jadi ibu yakin? Alhamdulillah. Ini yang penting bangun keyakinan dulu, Pak. Ya, kalau sudah yakin, baru kemudian deketin ibu pelan-pelan. Bagaimana ibu mengekspresikan keyakinan itu? Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai 2, 3 atau 4, ya. Kalau yang subur menafsirkan beda dengan kita, ya, karena dia memiliki tafsir namanya tafsir jalan lain, ya. Bukan tafsir jalan lain, ya. Tafsir yang subur 2 tambah 3 5, 5 tambah 4, makanya dia punya istri 9. Ya, padahal dalam Islam ketika ayat ini turun, para sahabat yang memiliki istri lebih dari 4 itu diperintahkan untuk diceraikan. Sehingga ayat ini merupakan satu ketetapan bahwa bolehnya seorang laki-laki memiliki istri sampai 4. Jadi kalau bapak punya istri 5, ceraikan yang 1, berikan kepada yang lain. Ya. Setuju, Bu? Baik, ya. Ayat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, subhanallah, ayat ini indah sekali. Wa min ayatihi an khalaqa lakum, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebetulnya Allah ingin memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya bahwa Allah telah menciptakan istrimu, istri-istrimu, dan istri-istri, ya. Jadi bentuknya jamak karena memang Rasulullah punya istri lebih dari 1, Bu. Catat, Bu. Ya. Nabi punya istri lebih dari, catat. Cuma perlu dicatat juga buat bapak nih. Nabi menikah dengan Khadijah binti Khuwailid bin Ja'far di usia 25 tahun. Khadijah pada saat itu berusia 40 tahun. Aisyah istri Nabi yang berikutnya cerita bahwa Rasulullah hidup dengan Khadijah 25 tahun. Ketika usia Rasulullah berusia 50 tahun, Khadijah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan selama beristrikan Khadijah, Nabi tidak atau belum menikah dengan wanita-wanita lain. Belum, Pak. Jadi ketentuan ini menetapkan bahwa kalau kita ingin menikah istri yang kedua, tunggu istri pertama menikah. Betul, Bu? Ya. Saya dulu mau kasih amalan gimana supaya yang pertama cepat pergi. Tapi rupanya amalannya nggak ada, ya. Jadi kalau ibu masih ada di rumah, masih sehat, masih segar, bapak nggak nikah lagi. Dan itu contoh Nabi, Bu. Betul. Tunggu sampai ibu pergi. Cuma pertanyaannya kapan ibu pergi? Ya. Yang kedua, Rasulullah menikahi wanita yang sudah berumur, namanya Saudah binti Jum'ah. Dinikahi oleh Rasulullah berusia 70 tahun. Ya, baru kemudian istri yang ketiga Aisyah. Aisyah dikhitbah oleh Nabi, Bu. Dalam Islam itu, dalam Islam pernikahan namanya khitbah, melamar. Dilamar oleh Nabi itu pada usia 6 tahun. Ya, untuk mempertahankan persahabatan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi nanti setelah usia Aisyah sudah remaja,
baru kemudian Rasulullah menikahi dan hidup bersamanya. Jadi usianya masih sangat muda, dan hanya satu istri Nabi yang memiliki yang memiliki perbedaan dalam sisi usia. Kemudian juga Aisyah, beliau adalah gadis, beliau adalah perawan. Jadi istri Nabi yang perawan cuma satu yang dinikahi beliau, yaitu Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Ya, catat itu Pak. Yang lain janda semua. Usianya ada yang 70 tahun, ada yang 55 tahun. Makanya kalau Bapak mencari selain Khadijah yang kedua, cari yang usianya 70 tahun dulu Pak. Ya, saya yakin Ibu setuju. Subhanallah. Nah, surga di dunia bersama keluarga kita ada dalam 3 tipe ayat ini. Karena di sini ada sakinah, ada mawaddah, ada warahmah. Ya, sakinah itu maknanya tenang. Karena memang secara umum ketika kita sudah membangun ketentuan syariat, terikat akad pernikahan, hubungan kita itu tenang. Kenapa tenang? Karena ngikutin syariat. Kenapa tenang? Karena ngikutin perintah. Biasanya orang kalau ngikutin syariat, hidup sesuai syariat, hidupnya tenang. Betul Pak? Pernikahan yang kita bangun itu menenangkan hati kita. Kenapa? Tidak ada kekhawatiran, tidak punya rasa malu kepada orang lain. Ketika seorang laki-laki membawa wanita yang bukan istrinya, catat, dia tidak pernah mendapatkan ketenangan. Selalu khawatir, takut. Ya. Jadi kalau wanita, laki-laki membawa wanita yang bukan istri, itu biasanya khawatir Pak. Takut Pak. Ya. Apalagi ustaz tiba-tiba bawa istri, bawa perempuan lain kan, matanya udah jelalatan, takut kelihatan jamaah. Ya, betul tidak? Tapi kalau kita membawa istri yang sah, kita nikahkan, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Malah ketika seorang laki-laki menggandeng istrinya dan dua-duanya memperlihatkan keharmonisan, orang iri melihatnya. Orang banyak mendoakannya. Subhanallah, dari keluarga sudah suaminya tampan, suaminya tampan, istrinya cantik, ya kan? Kedua-duanya saling pengertian, saling asuh, saling asih, ya, saling asah. Doa kemudian berkumandang, mudah-mudahan keduanya menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Doa yang kita dapat. Tapi kalau seorang laki-laki membawa wanita yang bukan muhrimnya, ya, apalagi ada bapak-bapak yang usianya sudah ujur membawa gadis usia 25 tahun, ya kan? Astagfirullahaladzim, itu aki-aki, udah tua masih punya lagu, ya kan? Padahal cucunya di rumah udah nungguin, ya. Mudah-mudahan titik. Ya, kenapa tenang syariat? Kenapa tenang benar? Jadi kebenaran itu akan menenangkan hati kita. Makanya orang yang beriman hidupnya aman. Ya, yang membuat kita hidup terasa aman itu karena iman, Ibu. Orang yang beriman hidupnya aman. Kenapa? Karena dia percaya, ada yang diyakini. Dia hidup yakin bahwa ada yang menghidupkan. Rezeki yakin ada yang memberikan. Mati ada yang menentukan, hidupnya aman. Ya, sakinah, mawaddah itu adalah cinta, rahmah itu adalah kasih sayang. Bagaimana kita membangun ya sakinah, memperkuat mawaddah, dan kemudian mempertebal rasa rahmah kita. Ini 3 perkara yang saling mengikat. 3 perkara yang menentukan kualitas kebahagiaan rumah tangga kita. Bangun dengan kesadaran sakinah, dengan kesadaran mawaddah, dengan kesadaran rahmah. Nah, kalau kita sudah mampu membangun rumah tangga seperti ini, maka kita sudah memiliki kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Surga sudah kita dapati sebelum surga aslinya. Bagaimana cara kemudian memperkuatnya? Mahabbah dengan jin
cinta. Nah, kita baru bicara cinta. Mahabbah. Mahabbah itu ada 3. Yang pertama mahabbah wajibah, mahabbah tabiiyah, mahabbah syirkiyah. Cinta ada 3 bentuk. Pertama dikenal dengan mahabbah wajibah. Apa itu mahabbah wajibah? Mahabbah ya, yang wajib cinta, yang wajib kita berikan kepada siapa? 3. Allah, Rasulullah, jihad fisabilillah. Wajib hukumnya. Seorang muslim yang mengimani Allah, yang mengimani Quran, yang mengimani Rasulullah, wajib mencintai Allah. Wajib. Di atas segalanya. Wajib mencintai Rasulullah, karena Nabi adalah ukuran tauladan kehidupan. Wajib berjihad fisabilillah, karena semangat hidup harus sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi wajib, Pak. Ya, mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada jihad. Mahabbah kepada Allah, kita mulai dari sebuah konsep yang kita kenal dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi mengenal Allah ini penting. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diri, maka dia mengenal Tuhannya. Allah kita kenal, memiliki berbagai macam ragam pemahaman. Ya, dalam konteks kajian akidah tauhid kita mengenal dengan ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Nah, dari konsep-konsep tauhid ini kemudian kita mengenal Allah. Sebab kalau kita tidak mengenal sesuatu yang kita yakini, tidak memahami sesuatu yang kita cintai, sulit bagi kita untuk mengikuti perkara-perkara yang diperintahkan kepada kita. Yang kedua, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah. Mengenal. Ya, mengenal itu jauh lebih penting daripada tahu, sekedar tahu. Ibu tahu siapa Rasulullah? Tahu. Dia adalah utusan Allah. Dia Nabi akhir zaman, sekedar tahu. Tapi kalau ibu mengenal Rasulullah, bagaimana pribadinya, bagaimana karakternya, bagaimana akhlaknya, maka kita akan menjadi lebih mengerti bagaimana cara mengikuti contoh tauladannya. Ya, ma'rifatul Rasul. Kita kenal, kita pelajari. Makanya sirah nabawiyah itu penting, Pak. Banyak baca tentang sirah nabawiyah. Sirah asalnya sarah, jalan. Jalan mengenal Rasul. Ya, dari mulai pada saat dia dilahirkan, di mana dia dilahirkan, ibunya siapa, orang tuanya siapa, ya, latar belakangnya bagaimana, kapan beliau mendapatkan wahyu, kenapa Nabi yang diutus oleh Allah, dan macam-macam. Siapa istri-istri beliau? Bu, Nabi punya istri berapa? 9. 9 itu ketika Nabi meninggal, ya. Sebelumnya 13. Tapi 13 juga kan tidak secara keseluruhan waktu yang bersamaan. 13 itu bukan waktu bersamaan. Ya, dihitung keseluruhan, ya, Khadijah meninggal, beliau menikah lagi. Kemudian istri yang lain meninggal, beliau menikah lagi. Jadi tidak dalam waktu yang bersamaan. Wanita-wanita yang dekat dengan Rasulullah itu disebut ummul mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Dan mereka setelah Rasulullah pergi tidak boleh menikah lagi, atau tidak boleh sahabat menikahi mantan istri Rasulullah, nggak boleh sampai mereka meninggal. Karena kemuliaan Nabi menjadikan para sahabat enggan, bahkan tidak boleh menikahi istri-istri Nabi. Ya, karena mereka ummul mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Nah, kalau mereka menikah lagi dengan sahabat yang lain, posisi ummul mukmininnya sudah tergantikan, jadi tidak boleh. Ya, istri yang pertama Khadijah, yang kedua Saudah binti Jum'ah, yang ketiga Aisyah, ya, sampai yang berikutnya. Itu pelajari ibu-ibu khususnya, karena akhlak istri-istri Nabi itu luar biasa. Ya, terutama Khadijah, beliau adalah istri yang paling dicintai Nabi. Sampai Ibunda Aisyah pernah cemburu. Ternyata wanita nggak bisa menahan kecemburuan.
Jangankan ibu, ya, istri Nabi, Bunda Aisyah cemburu, ya. Nabi tidak bisa menutupi kecintaannya kepada Ibunda Khadijah. Setiap pertemuan, setiap komunitas ketemu, Rasulullah selalu menceritakan Khadijah. Satu saat Aisyah mengatakan, ya Rasul, bukankah sudah ada pengganti yang lebih baik, yang lebih muda, yang lebih cantik? Mungkin bahasanya begitu, ya. Kenapa Khadijah selalu engkau sebut di setiap kesempatan namanya? Ada beberapa alasan kenapa Rasulullah begitu mencintai Khadijah. Satu, Bu, catat, Khadijah itu cinta pertama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita udah ngerasain dah gimana cinta pertama, ya. Betul, susah untuk dilupakan. Walaupun pada akhirnya seseorang yang kita cintai tidak menjadi milik kita, tapi bayangkan masa lalu tentang kecintaan itu masih terus kita rasakan getarannya. Betul, Pak? Ini bapak-bapak pura-pura lagi. Sok khusyuk. Padahal lagi ngebayangin cinta pertama, ya kan? Cinta pertama Rasulullah, ya. Walaupun yang memulai mencintai, memperhatikan, menginginkan menjadi suami itu adalah Khadijah. Jadi Khadijah ketika mendengarkan informasi tentang akhlak Nabi, karena Khadijah itu kan, ya, bosnya Rasulullah, ya. Karena Nabi kerja dengan Khadijah membawa dagangan. Khadijah seorang wanita cantik, terpandang, kaya, ya, karismatik, ya, keturunan orang-orang bangsawan. Nabi bekerja membawakan dagangannya. Cerita tentang kejujuran Rasulullah sampai kepada Khadijah. Lama-lama subhanallah. Sebetulnya, maaf, dalam beberapa riwayat Ibunda Khadijah itu tidak ingin menikah lagi, ya. Tapi mendengar akhlak Rasulullah, hatinya kemudian berkata, mungkin inilah, ya, mungkin inilah yang tepat untuk menjadikan suami. Maka Khadijah kemudian memerintahkan kepada seorang wanita parubaya, kalau tidak salah namanya Nafisah, datang kepada Nabi, ya Muhammad, kenapa sampai hari ini kau belum menikah? Apakah engkau tidak mau menikah? Apa kata Rasulullah? Ya, bahasa kerennya, bahasa anak muda, kata Nabi, dah aku maaf tuh, ya. Ya aku maaf tuh, ya. Aku ini hanya seorang pekerja, anak muda yang miskin papa, tidak punya apa-apa. Siapa yang mau denganku? Kata Rasulullah. Ya, itu belum diangkat jadi nabi. Kata Nabi Sah, andaikan ada seorang wanita cantik, kaya, terpandang, terhormat, ingin menjadi istrimu, apakah kau bersedia? Coba Bapak saya tanya, apabila ada wanita cantik, terpandang, hormat, terkaya, ya, ingin menjadi istri Bapak, apakah Bapak mau? Ya. Kalau saya tanya sendiri itu jawabannya maunya pasti banyak, mau, gitu kan? Ya. Tapi Rasulullah saat itu mengatakan, aku tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Walaupun saya yakin Rasulullah membayangkan, coba siapa di zaman Nabi orang yang terpandang wanita yang cantik, kaya raya, kecuali Khadijah. Maka waktu pun berlalu, jadilah Rasulullah menjadi suami Khadijah. Ya, di usia yang terpaut cukup jauh, Nabi berusia 25 tahun, Khadijah berusia 40. Cinta pertama Rasulullah sulit untuk dilupakan. Yang kedua, kenapa Nabi sulit melupakan Khadijah? Karena ketika istri-istri yang lain tidak memberikan keturunan, Khadijah memberikan keturunan kepadaku. Ada yang tahu Bapak Ibu berapa putra putri Nabi dari Khadijah? 1. Yang laki-laki ada berapa? 2. Siapa aja? Ya? Abdullah dan Qasim. Wanitanya Umi Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Nah ini, jadi Nabi, ya, dari hasil pernikahannya dengan Ibunda Khadijah memiliki 6 anak, ya, 2 putra,
4 putri. Dan yang paling banyak dikenal adalah Fatimah Az-Zahra, karena beliau menjadi istri sahabat Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah. Baik, nah ini cerita tentang Rasul. Jadi ma'rifatul Rasul, ya. Nanti baru kita bicara ma'rifatul Quran, ma'rifatul insan, ma'rifatul Islam. Dari mulai pengenalan dalam konsep-konsep akidah inilah kemudian kita membangun rumah tangga kita. Kita mengenalkan anak-anak kita, ya, mengenalkan tentang Allah, mengenalkan tentang tauhid dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Awwalu ma tad'uhum la ilaha illallah." Sampaikan pertama kali kepada orang yang kamu senang, yang kamu kenal, yang kamu cinta. Kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Ini pertama kali. Kalau sebuah hubungan dibangun berdasarkan iman dan akidah, maka dia akan menjadi kuat ikatannya. Ya, rumah tangga itu kan di dalam Al-Quran disebut dengan ucapan misaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Tidak mudah ibu membangun rumah tangga itu, apalagi berbeda keyakinan. Makanya tidak ada kewajiban, bahkan dilarang seseorang muslim menikah dengan orang-orang di luar Islam. Ini menyangkut ntar ya kedepannya masalah sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah tidak muncul bagi pernikahan yang berbeda agama. Sakinah mawaddah warahmah tidak akan pernah muncul bagi pernikahan yang berorientasi kecantikan semata. Sakinah mawaddah warahmah tidak akan pernah kekal bagi orang-orang yang membangun rumah tangganya hanya sekedar ukuran-ukuran dunia. Walaupun boleh, ya kata Nabi ada 4 motivasi seseorang mencari pendamping. Yang pertama wali jamaliha, cari istri itu yang cantik, Pak. Halo? Ya. Walaupun cantik itu relatif, Ibu ya. Betul, Bu? Betul. Relatif cantik itu. Menurut saya istri saya cantik, tapi menurut yang lain belum tentu. Ya kan? Ya, relatif cantik. Pak, istri cantik di rumah, Pak? Subhanallah. Ya. Oh ya, sebelahnya istrinya. Ya karena ada istrinya di sebelah, jadi ngomongin cantik ya. Ya. Yang pertama wali jamaliha, boleh mencari istri yang cantik rupanya. Ya. Yang kedua wali maliha, yang punya harta. Bu, nikah orientasi harta boleh. Kenapa? Karena pernikahan harus dibangun dengan kepemilikan harta, sehingga kita tidak punya kesulitan. Yang ketiga wali nasabiha, nikahi seseorang yang nasabnya bagus, keturunannya. Ya, ada bibit, bebet, bobot. Ya, ini bibitnya bagus, cuma bobotnya terlalu gede. Ya, tetangga saya ngomong, Ustaz, alhamdulillah sesuai dengan saran Ustaz. Apa tuh? Saya punya istri luar biasa, bobotnya luar biasa. Iya kan? Rupanya istrinya gemuk ya. Jadi dia punya bobot yang benar, tapi bibitnya belum terlalu baik. Ya. Bibit insya Allah bisa diperbaiki ya. Yang keempat adalah wali dini, nikahi seseorang karena agama. Dari konsep pernikahan awal inilah ketika kita berorientasi menikah karena mempertahankan agama, memperbaiki agama, maka seluruhnya insya Allah kelak akan menjadi kebaikan. Ya kan, agama ketika rumah tangga kita dalam keadaan susah, agama akan memperkaya hati kita. Betul? Ketika rumah tangga kita dalam keadaan tidak baik, maka agama akan memperbaikinya. Maka orientasinya ini dulu, Pak. Nikahi seseorang karena agama. Karena ketika kita menikah, ya berdasarkan kesadaran beragama, berakidah, beriman, nanti akan berdampak kepada keturunan kita. Ya, baru kalau sudah kondisinya seperti ini, level-level agama menjadi ketentuan mutlak pertama kali, kita punya keturunan insya Allah lahir dari ibu yang salehah. Anak kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Ketika kita tinggalkan istri kita mendidik mereka dengan
kesadaran agamanya, sehingga mereka telah berbuahkan akhlakul karimah. Dari situ kemudian suasana perasaan, ya, hati kita akan mampu membangun suasana kebahagiaan rumah tangga. Dari sini dulu kita bangun, ya. Jadi kalau kita membangun surga di akhirat nanti, harus kita mulai dari membangun surga di rumah kita. Insya Allah. Saya tadi menyebut ada 3 bentuk cinta. Yang kedua adalah mahabbah tabi'iyah, cinta yang bersifat naluri. Ya, kalau tadi bentuknya wajib, Allah, Rasul dan jihad. Tidak ada, ya, tidak ada yang lainnya. Yang kedua mahabbah tabi'iyah, sifatnya naluri, bahwa setiap kita manusia saling mencintai, fitrahnya begitu. Pak, fitrah wanita mencintai laki-laki dan sebaliknya. Anak mencintai orang tua mencintai anak. Atasan mencintai bawahan, bawahan mencintai atasan. Kita mencintai dunia itu mubah, boleh. Ya, cinta harta, cinta jabatan, cinta kekuasaan, cinta kendaraan, cinta kemewahan, itu boleh. Jadi tidak haram di dalam Islam seseorang yang mencintai jabatannya. Tidak haram di dalam Islam seseorang yang mencintai kekuasaannya. Tidak haram di dalam Islam orang yang mencintai harta bendanya. Itu hukumnya mubah. Sejauh kecintaannya kepada benda tersebut tidak melebihi cintanya kepada Allah, maka tetap dibolehkan. Ya. Yang ketiga disebut mahabbah syirkiyah, cinta yang mengandung kesyirikan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ketika kita mencintai dunia, keluarga, jabatan, anak, seakan-akan itu jadi tujuan. Ya, kerja itu bukan tujuan, dia hanyalah wasilah, perantara. Berumah tangga bukan tujuan hidup kita. Bekerja bukan tujuan hidup kita. Mencari harta bukan tujuan hidup kita. Ya, membangun kekuasaan bukan tujuan hidup kita. Itu hanyalah sarana, wasilah yang diberikan Allah dalam bentuk amanah. Siapapun kita yang hadir di sini dengan posisi bertingkat-tingkat, itu adalah amanah. Bukan milik kita gedung ini, bukan milik kita keluarga kita, bukan milik kita diri kita. Kita hanya dititipkan oleh Allah. Jasad yang kita miliki sesungguhnya hanyalah amanah. Kenapa kita memiliki jasad, memiliki jasmani? Agar ruh kita ini ada tempatnya. Ya. Coba kalau Bapak punya ruh tapi tidak punya jasad, apa namanya? Ruh gentayangan. Ya. Jadi jangan dinilai, Pak. Nilai dunia manusia itu bukan nilai fisiknya, betul tidak? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat hartamu, akan tetapi Allah melihat hatimu dan amalmu. Ini yang kita lihat. Ya, memandang seseorang bukan dari bentuk fisiknya. Sebab kemuliaan tidak saja dalam bentuk itu. Banyak orang yang fisiknya buruk lebih mulia daripada yang fisiknya sempurna. Ibu juga memandang suami jangan dari fisik. Kecewa nanti. Sebab lama-lama dia akan keriput. Ya. Halo. Ada sebuah kisah, Pak. Seorang suami, maaf, ya, punya istri cantik betul, luar biasa kecantikannya, pesonanya, masya Allah. Tapi berbanding tidak lurus dengan suaminya, ya udah pendek, hitam, kecil, pesek, maaf ya. Ya. Satu saat, ketika sang istri berdandan, sang suami, ya, betul-betul terpesona, memandang terus menerus. Istrinya tanya, ngapain sih lihat dia? Subhanallah, kau ini luar biasa cantiknya. Ya, aku bersyukur memiliki istri sepertimu. Kata istrinya, ya, apa kata sang istri? Istri rupanya solehah bunda. Insya Allah suamiku, engkau dan aku akan masuk surga. Ya, lah kok bisa, kata suaminya? Iya, engkau bersyukur kepada Allah karena memiliki istri sepertiku, cantik, solehah, ya kan, taat sama suami, ya,
Sementara aku bersabar, diuji oleh Allah memiliki sebab istimewa. Ya kan? Ya. Aku bersabar, ya. Diuji oleh Allah memiliki suami seperti itu. Dan insya Allah orang yang bersyukur dan orang yang bersabar dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi sekarang bersabar aja ibu ya. Walaupun bapak sudah mulai agak sedikit berkurang pendapatannya karena udah pensiun, sabar ibu. Alhamdulillah. Jadi kunci surga sebetulnya cuma dua, ya, sabar dan syukur. Ya, syukur itu ada tiga, rukunnya. Yang pertama al-i'tiraf. Apa itu al-i'tiraf? Adanya pengakuan dari hati kita bahwa kenikmatan hanya Allah yang memberikan. Yang kedua, tahadus bin nikmah. Jadi kalau kita punya rezeki, kita boleh mengiklankan, menginformasikan, apalagi ngundang tetangga, ngundang anak yatim untuk makan siang ke rumah. Ya, satu saat misalnya ibu punya rezeki, telepon saya, Ustaz, subhanallah, Allah kasih rezeki. Ustaz bisa nggak bawa keluarga kita makan bersama di luar sehari? Insya Allah saya bisa. Ya, itu namanya tahadus bin nikmah. Yang ketiga, rukun syukur itu adalah at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan syukur itu menjamin kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-i'tiraf, mengakui bahwa semua kenikmatan datang dari Allah. Yang kedua, at-tahadus bin nikmah, tidak lupa kepada kenikmatan yang Allah datangkan. Yang ketiga, at-ta'ah, ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang syukur belum dikatakan syukur sempurna kalau dia belum mentaati Allah. Ya, ini syukur. Makanya Nabi ketika sholatnya sampai menyebabkan kakinya bengkak, istri tercinta mengatakan, ya Rasul, untuk apa engkau melakukan semuanya ini? Bukankah engkau telah mendapatkan jaminan masuk surga? Bukankah engkau telah mendapatkan kekasih dari para malaikat Allah? Bukankah Allah telah memberikan kebaikan kepadamu? Dan kebaikan itu melebihi luasnya langit dan bumi. Apa kata Rasulullah? Bukankah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukur itu adalah mengekspresikannya dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Orang yang berbuat maksiat, maka dia orang yang telah kufur pada nikmat Allah. Ya, mata kita bersyukur dengan melihat yang baik, mulut kita bersyukur dengan berkata yang jujur, telinga kita bersyukur dengan mendengarkan perkataan-perkataan yang bermanfaat, perut kita bersyukur dengan tidak memasukkan harta syukur dalam ketaatan. Kemudian sabar. Ya, sabar itu ada tiga. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar tidak berbuat maksiat di hadapan Allah, dan sabar dalam takdir yang ditetapkan Allah. Orang-orang yang sabar dan memiliki tiga komponen ini, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumah tangga yang bersyukur dengan mengakui semua kenikmatan datang dari Allah, menyampaikan informasi bahwa kenikmatan itu ada, dan ketaatan kepada Allah sempurna, suami taat, istri taat, anak-anak taat. Subhanallah, ditambah dengan kesabaran. Sabar dalam taat kepada Allah itu berat sekali. Berat Pak, sabar dalam taat itu. Ya, kecuali orang-orang yang memang punya azab tekad untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar ya untuk tidak berbuat maksiat. Nah, ini perkara juga yang tidak kalah sulitnya. Ya, susah Pak di zaman kita hari ini untuk menundukkan pandangan. Ya, sebab kalau tidak kita lihat, subhanallah, entar mubazir. Ya, kalau apalagi kalau jalan-jalan kok mall, ya Allah, kayaknya susah sekarang ini ya. Untuk mentaati Allah melalui mata ini berat sekali. Sebab dalam hati kapan lagi melihat yang begini? Ya, Bu, kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita niatkan dalam hati itu tidak berdosa. Ya, terlihat Pak. Bapak lagi naik mobil pinggir jalan, ada gadis lewat, cantik sekali. Terlihat, nggak apa-apa kalau terlihat. Itu hati. Ya, yang tidak boleh itu kalau melihat. Sebab kalau melihat itu sudah ada unsur niat di dalam hati. Ada yang nanya, gimana Ustaz kalau terlihat tapi lama kelihatannya? Ya. Rezekinya lama ya.
Ya, mudah-mudahan kita bisa menahan hati kita, menahan pandangan kita. Amin. Amin, Bu. Ya, Rasulullah masih berdoa minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini doa diamalkan boleh kapan saja, supaya pertama hati kita khusyuk, ilmu kita manfaat, nafsu kita jadi kenyang, ya, terkendali, dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar dalam takdir yang ditetapkan Allah kepada kita. Nah, ini merupakan mata rantai dari kesempurnaan ketakwaan seseorang. Percaya kepada takdir Allah merupakan salah satu rincian ketakwaan yang sempurna. Ya, jadi sebetulnya satu saja, bagaimana agar kita bisa bertemu lagi dengan anak kita, dengan orang-orang yang kita cintai di surga nanti, ya, takwa kepada Allah itulah kuncinya. Betul, Bu? Bu, udah takwa belum? Bisa lihat wajah-wajah takwa semua, ya, takut sama istri tua. Takwa hahuna, takwa itu ada di sini, ya. Takwa itu ada hahuna di dalam hati kita, ya. Tidak nampak wajah, tidak kelihatan, ya. Tapi yang kelihatan adalah perilaku, sikap, tingkah laku. Takwa kepada Allah. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka akan tersimpan 4 ciri di dalam kepribadian kita. Ya, apa 4 ciri itu? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ciri orang yang bertakwa yang pertama al-khaufu minal jalil, orang yang di hatinya tersimpan rasa takut kepada yang maha jalil, Allah Subhanahu. Rasa takut, Pak, khauf. Ya. Rasa takut itu kita harus hadirkan dalam ibadah. Rasa takut itu harus kita hadirkan dalam muamalah. Rasa takut itu harus kita hadirkan dalam bertetangga, bekerja. Ya, itu harus kita hadirkan rasa takut itu, sehingga muncul kesadaran ketika kita ingin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Allah, maka kita takut, harus dihadirkan. Apalagi kita bekerja, seorang karyawan itu harus memiliki al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhindar dari segala macam perkara dan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah. Nah, ini kalau para karyawan tidak punya rasa takut kepada Allah, repot. Kalau atasan tidak punya rasa takut kepada Allah itu, ya, menteri, presiden tidak punya rasa takut kepada Allah, ya repot. Makanya kita berharap pemimpin kita orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dulu, baru kemudian insya Allah amanah itu akan muncul. Betul, Bu? Bu, Ibu takut nggak kepada Allah? Ya, serius? Alhamdulillah. Ya. Al-khawfu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa kepada Allah ketika dia beramal, amalannya sesuai dengan apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. At-tanzil itu nama lain dari Al-Quran. Maknanya apa? Yang diturunkan. Jadi nama lain dari Quran itu at-tanzil, yang diturunkan. Ya, kita tahu bahwa Allah memberikan julukan yang sangat banyak kepada Al-Quran, seperti Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Az-Zikr, At-Tanzil. Ya, Al-Huda, Quran itu petunjuk. Asy-Syifa, Quran itu penawar. Penawar apa? Asy-Syifa'u lima fis sudur, penawar penyakit yang ada di dalam hati kita. Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya, At-Tanzil yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ini julukan-julukan Quran. Maka orang yang bertakwa ketika dia beribadah, bermuamalah, maka ibadah dan muamalahnya tidak boleh bergeser dari rujukan-rujukan Quran. Enggak boleh bergeser dari situ. Yang ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah, wal istidadul yaumir rahim. Orang yang orientasi kehidupannya demi kepentingan akhirat. Ya, semua yang kita bangun, rumah tangga kita, mendidik anak-anak kita, itu harus berorientasikan
akhirat. Jangan kenalkan anak kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Jangan kenalkan keluarga dengan kecintaan dunia yang berlebihan. Kita boleh membangun rumah semewah apapun, tapi kita harus tanamkan rasa syukur di dalam diri anak-anak kita. Kita harus tanamkan rasa syukur ke dalam diri istri-istri kita, bahwa ini adalah sekedar amanah. Karena engkau adalah amanah bagiku, kata sang suami, maka aku jaga kamu dengan memberikan fasilitas yang bagus di dunia ini. Mudah-mudahan di akhirat semuanya ini menjadi amal solehku, kata suami. Amin. Ya, jadi bapak membangun rumah bagus, membeli kendaraan mewah, itu buat keluarga, subhanallah, itu adalah pahala yang sangat besar. Tapi jangan kita munculkan perasaan ria, jangan kita munculkan perasaan bangga, jangan kita munculkan perasaan sombong, ujub diri terhadap kemewahan itu. Semua yang saya lakukan hanya untuk membahagiakan anak-anak saya, istri-istri saya, kalau istrinya dua. Sebab istri-istri kan ya. Kita doakan yang amin itu mudah-mudahan. Malaikat aminkan juga pagi. Ya. Tapi itu yang ngomong Pak berselimut di bawah tembok. Tidak kelihatan orangnya. Ya, Masya Allah. Orientasinya akhirat Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Ya, semua amal kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, semuanya demi kepentingan akhirat. Itulah kehidupan yang kekal dan abadi. Bunda, hidup bukan hanya sebatas hidup, tetapi untuk yang maha hidup. Hidup bukan hanya sebatas ada, tapi bagaimana kita punya kemampuan memanfaatkan keberadaan kita sebagaimana Allah menciptakan kita tidak mengada-ngada. Maka manfaatkan setiap detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, pergantian waktu. Tanpa sadar, hari ini lihat usia kita sudah semakin bertambah. Dalam hitungan angka, usia kita nambah, tapi dalam konsep kehidupan sesungguhnya jatah kita berkurang. Betul? Usia kita tidak panjang Bapak Ibu. Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqallahu ma yazidu dzalik. Umur umatku itu kisaran 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit sekali di antara kita yang usianya melampaui usia di atas itu. Sedikit Pak. Ya, jadi pendek usia dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu. Tapi pendeknya usia, panjangnya usia bukan menentukan kualitas baik dan buruknya kehidupan kita. Ibu, kemuliaan hidup tidak diukur dari seberapa lama kita hidup, tapi kemuliaan hidup diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Mudah-mudahan efektivitas waktu yang tengah Bapak jalani dan Ibu jalani hari ini adalah efektivitas yang semata-mata hanya untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir ya, yang terakhir, bagaimana kita mampu merasakan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita mendapatkan surga Allah dengan cara yang bagaimana mendapatkan surga Allah itu? Dengan cara merasakan manisnya iman. Apakah kita pernah merasakan manisnya ibadah? Bu, pernah nggak Ibu dalam satu waktu ketika Ibu sholat khusyuk, tenang, nyaman? Pernah? Ya, alhamdulillah. Bapak sering. Ya, kita sholat nih, masya Allah, pokoknya hati kita damai betul. Ya, rasanya suasana kehidupan itu betul-betul membahagiakan. Pernah Pak? Insya Allah mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan Allah pernah hadirkan suasana yang seperti itu. Ya, kita waktunya sangat terbatas karena Bapak kerja. Saya juga punya pekerjaan lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluh
ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yufzafa finnar. Ya, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yang apabila ada pada diri seorang hamba, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Ya, yang paling penting kita sekarang manisnya iman dulu, baru kita rasakan, baru kita akan merasakan manisnya surga. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yang apabila ada pada diri seseorang hamba, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Kapan dan di mana? 1. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Yang pertama, Ibu, barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dicintai, ya, daripada keduanya. Ini kalau kita ingin merasakan manisnya iman, artinya mahabbah wajibah, cinta yang wajib itu lebih di atas segalanya. Kemudian yang kedua, seorang yang mencintai saudaranya, tidaklah dia mencintai melainkan karena Allah. Ya, seorang yang tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya. Artinya apa? Ketika kita ingin cinta kita tidak mengandung kesyirikan, karena cinta yang syirik itu ketika mencintai anak, keluarga, harta, jabatan, ya, lebih kita cintai daripada Allah, maka pada saat itu cinta kita mengandung kesyirikan. Jadi cinta yang mengandung kesyirikan itu karena ada penghambaan, menghamba dunia, menghamba harta, menghamba jabatan, penghambaan. Ya, orang kan kalau menghamba berarti menjadikan yang dihambakan itu Tuhan. Maka disinilah kesyirikan itu muncul. Maka kata Nabi, bagi siapa yang ingin merasakan lezatnya iman, yang pertama, ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Yang kedua, ketika kita mencintai saudara kita seiman, ya, kita cintai semata-mata hanya karena Allah Subhanahu. Maka jangan kita jadikan cinta kita mengandung kesyirikan. Maka cintai istri anakmu karena Allah, cintai sahabat temanmu karena Allah, cintai pekerjaan kekuasaanmu karena Allah. Semuanya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang muwahhid, yaitu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak sejenak bermuhasabah. Mari kita khusyukkan hati kita. Kita mohon kepada Allah segala kemudahan hidup. Mohon kepada Allah benteng iman yang kuat. Mohon kepada Allah keberkahan dalam rumah tangga kita. Sebelumnya mari kita beristighfar. Kita memohon kepada Allah ampunan dari segala perkara-perkara kehidupan dunia yang selama ini tanpa sadar kita banyak melakukan kemaksiatan, dosa dan kejahatan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Istajib du'aana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabb, perlihatkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Anugerahkan kekuasaan kepada kami ya Rabb, agar kami mampu menjalani, melaksanakan, mengamalkan kebenaran. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Anugerahkan ya Allah kekuasaan kepada kami agar mampu menghindari segala macam bentuk kebatilan.
Engkau yang menentukan hidup dan kematian ya Allah. Berikan kesempatan di akhir-akhir usia kami ini agar kami mampu menyempurnakan ketaatan kepada-Mu. Berikan kami kesempatan di akhir-akhir usia ini ya Allah, agar kami mampu bertobat memohon ampun kepada-Mu. Dan kelak ya Allah, jika Engkau datangkan ajal kepada kami, posisikan kehidupan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Rabb, berkahi rumah tangga kami, berkahi umur kami, berkahi ya Allah iman Islam kami. Jadikan ya Allah anak-anak kami anak-anak yang menjadi mutiara dalam rumah tangga kami. Pilihkan mereka kebaikan ya Allah sebagaimana pilihan kebaikan-Mu. Jauhkan anak-anak dan keturunan kami ya Rabb dari tipu daya dunia yang menyesatkan, dari orang-orang jahat yang menghancurkan, dari perilaku buruk yang menterlenakan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Arhamar Rahimin, sering tanpa sadar kami menzalimi diri kami dengan banyaknya maksiat. Tanpa sadar kami sering menatap yang haram. Tanpa sadar lisan kami sering berkata dusta dan kemunafikan. Tanpa sadar sering telinga kami mendengar perkara-perkara yang tidak wajib. Tanpa sadar ya Allah sering perut kami isi dengan makanan yang haram. Ya Rabb, Engkau yang menentukan hati setiap insan. Engkau yang menentukan hati setiap manusia. Tetapkan hati kami pada agama-Mu ya Rabb. Alihkan hati kami untuk senantiasa mentaati-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Arhamar Rahimin, bimbing rumah tangga kami dalam cahaya kebenaran firman-Mu. Bimbing rumah tangga kami dalam cahaya kebenaran sunnah Rasul-Mu. Jaga ya Allah keluarga kami dari berbagai macam tipu daya dunia yang menyesatkan. Bangunkan kesadaran di dalam hati-hati kami ya Allah, bahwa sesungguhnya anak, keluarga, istri dan semua yang Kau berikan adalah amanah yang Kau berikan. Dan kelak Kau akan mengambil semua apa yang Kau amanahkan kepada kami. Rabb, jadikan kami hamba yang bersyukur atas kenikmatan yang Kau berikan. Jadikan kami hamba yang bersabar atas ujian yang Engkau tetapkan. Jadikan kami hamba-hamba yang istiqamah agar tetap berpegang teguh kepada apapun yang Rasul-Mu sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, selamat bekerja. Semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.